mulai cara mudah memilih topik atau judul, kemudian cara mudah untuk membuat abstrak dan keyword. Jadi malam ini adalah pertemuan kedua, ya. Saya menggunakan ini aja ya Bapak Ibu, ya tidak saya full screen supaya saya bisa mengatur layar saya gitu. Nah, jadi kita ini pada pertemuan atau pada sesi kedua, yaitu penentuan topik dan judul yang menarik. Jika Bapak Ibu memperhatikan materi-materi dari 10 pertemuan ini, maka kita sebenarnya setiap malam akan ada, mohon maaf ini Bapak Ibu ya, setiap malam kita ada tugas begitu, itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti malam ini, ada ini malam ini gitu kita membuat judul gitu Bapak Ibu. Jadi menentukan topiknya apa, lalu judulnya langsung gitu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan sudah memiliki penelitian ya. Walaupun penelitian itu belum mencapai tahap hasil secara keseluruhan juga masih bisa. Yang penting sudah ada data sehingga tinggal kita analisa gitu ya. Jadi kita perlu ada menentukan judul malam ini. Jadi untuk penentuan atau membuat judul nanti kita akan dibagi ke dalam beberapa ruangan breakout room gitu Bapak Ibu. Jadi ini pertemuan pertama 2 hari yang lalu ya mengenai Scopus itu apa secara umum. Lalu hari ini penentuan judul, 2 hari lagi untuk referensi, memperoleh referensi terbaik dengan mudah. Lalu yang keempat adalah optimalisasi laptop dan MacBook. Ya, ada Bapak Ibu yang menggunakan laptop, ada juga yang MacBook. Kita fasilitasi dua-dua itu untuk dukungan softwarenya atau aplikasinya ya. Kemudian 5 dan seterusnya seperti yang sudah tertulis seperti ini. Jadi masing-masing ada tugas masing-masing, ada pekerjaan ya. Jadi kita ini bukan melatihkan, bukan menyampaikan pengetahuan yang sifatnya sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu, bukan, tapi kita lebih bicara tentang bagaimana kita membuat paper ya atau artikel sesuai struktur sesuai dengan kualitas yang diminta oleh jurnal-jurnal yang terindeks Scopus gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan punya checklist capaian ini Bapak Ibu untuk hari ini, untuk malam ini. Jadi malam ini Bapak Ibu harus mempunyai judul. Judulnya itu diharapkan mempunyai 3 unsur, yaitu metode, signifikan, dan objektif. Nanti saya sampaikan lebih lanjut, lebih rinci-nya. Lalu dari judul itu kita harus bisa membuat keyword-nya, kata kunci ya sesuai judul dan variabel yang ada. Ya. Ada beberapa persyaratan ya, ada umumnya jurnal meminta 5-3 kata kunci, tapi ada juga jurnal-jurnal tertentu yang meminta hanya 3 kata kunci. Nah, kita biasanya memakai 5 kata kunci dulu. Nanti kalau bisa 7 bisa kita tambah, kalau hanya 3 ya kita kurangi gitu Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga, kita harus juga mulai melihat lagi Microsoft Word kita. Ya, untuk yang program software yang untuk menulis itu apakah sudah terinstall add-in Mendeley dan Grammarly gitu, ya. Nah, lalu setelah itu kita harus juga punya capaian bahwa Bapak Ibu malam ini sudah punya akun Grammarly, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mahir dalam hal komputer, akun akun Grammarly Mendeley Science Direct itu sifatnya adalah kita mendaftar di sana. Jadi kita register di sana sehingga kita bisa lebih leluasa memakainya. Jadi malam ini kita hanya mendaftar saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih memiliki kesulitan untuk mendaftar, ya punya akun di 3 website ini, kita akan bantu juga ya. Lalu 7 ini masih sekilas ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris yang dipakai nantinya itu adalah simple past dan simple present.
ya. Jadi secara keseluruhan itu pada umumnya adalah simple present, tapi khusus untuk method itu simple past. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita juga perlu tahu mengenai Sci-Hub, ya, .st, sebelumnya .se tapi sekarang .st, ya, atau mungkin ada perubahan yang lebih baru lagi, ya. Lalu yang ke-9 kita perlu punya akun researcher.com, gitu ya. Jadi kalau Grammarly itu untuk mempolish bahasa Inggris kita, supaya bahasa Inggris yang kita buat itu lebih baik, gitu, sesuai dengan standar bahasa Inggris untuk tulisan-tulisan jurnal yang terindeks Scopus. Sementara Mendeley, Science Direct, dan Researcher itu adalah portal online yang fungsinya sama dengan Scopus.com, Bapak Ibu. Jadi untuk mencari data, mencari paper, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak memiliki lisensi di Scopus.com bisa memanfaatkan 3 portal website ini, ya. Mendeley, ScienceDirect.com, dan Researcher, ya. Baik Bapak Ibu, nanti detailnya kami sampaikan lebih jauh, ya. Nah, yang paling utama, ya, sesuai dengan tema kita sekarang adalah menentukan topik, ya. Hal yang harus kita perhatikan ketika menyusun topik adalah kita perlu ingat lagi bidang ilmu yang kita tekuni ini apa, Bapak Ibu, ya. Karena kita nanti akan menyusun paper, dan tujuan dari paper yang akan kita submit ke jurnal-jurnal terindeks Scopus itu macam-macam dari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah doktor, biasanya punya keinginan supaya paper itu bisa dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional ke guru besar, gitu, seperti itu. Lalu Bapak Ibu yang sekarang sedang S3, ya, kadang-kadang ada yang syarat, ya, kadang-kadang ada syarat bahwa untuk lulus S3 itu harus punya paper di jurnal yang terindeks Scopus, ya. Bisa yang Q4 atau bahkan ada beberapa yang Q3 gitu, ya. Di salah satu kampus itu meminta Q3, ya. Seperti itu. Jadi ya bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan paper untuk guru besar dan untuk syarat lulus S3 ini, maka itu ada itu berarti khusus gitu ya, punya kekhususan gitu. Sementara bagi yang masih S2 atau tidak ada tuntutan untuk S3 lulusnya harus menggunakan paper yang harus dipublish di jurnal Scopus, maka kita menyarankan supaya paper itu diajukan ke jurnal-jurnal terindeks Scopus Q4, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua adalah selain bidang yang kita tekuni, ya, topik itu harus menarik, utamanya bagi peneliti itu sendiri, ya. Menarik itu lalu ada problem yang jelas di sini, ya, nomor 3 ini, ya. Menarik itu juga bisa didasarkan pada novelty, kebaruan itu, ya. Itu juga bisa, ya. Nah, yang keempat adalah topik itu perlu mengandung pengetahuan dasar, ya. Pengetahuan dasar mengenai misalnya kita mau melihat ekonomi digital gitu, ya. Maka pengetahuan dasar itu baik konteks ekonominya apa, digitalnya apa itu. Ya, dari situ. Lalu yang kelima sifatnya terbatas. Walaupun ada topik itu mempunyai sifat dasar dan umum, maka topik harus terbatas pada satu bidang tertentu, Bapak Ibu. Nah ini seperti yang nomor 1, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan paper itu untuk kenaikan jabatan fungsional di guru besar atau untuk syarat lulus S3, ya, maka jurnal yang paper yang ditulis ya harus berkaitan dengan bidang studinya, satu itu. Lalu nanti pada pertemuan yang terakhir ya ke-8 atau ke-9 kalau tidak salah ya, ketika Bapak Ibu harus mencari jurnal target, maka jurnal target itu juga harus sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu begitu. Jadi untuk yang untuk keperluan kenaikan ke guru besar.
gitu Bapak Ibu, atau yang mau lulus sebagai syarat untuk lulus S3 gitu ya. Karena ada juga beberapa kampus untuk yang prodi S3 itu tidak mensyaratkan paper harus publikasi jurnal terindeks Scopus, itu ada beberapa ya gitu. Nah, yang keenam adalah memperhatikan proses pengumpulan data. Jadi memang Bapak Ibu pada umumnya ya editor dan reviewer itu tidak terlalu mempersoalkan kita menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif atau mixed method, itu tidak mempertanyakan itu. Hanya yang dipertanyakan adalah misalnya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan metode kuantitatif misalnya, ya, lalu menggunakan aplikasi tertentu untuk analisa data, maka ada kadang-kadang ada persyaratan minimal dari data yang dipakai itu. Jadi pada beberapa pertemuan yang lalu di Scopus Camp itu ya, ada peserta yang sudah mengirimkan ke sebuah jurnal. Pada awalnya editor itu menyampaikan bahwa paper itu dipertimbangkan untuk diterima, lalu diproses untuk dibaca oleh reviewer gitu ya. Tapi ketika sampai di reviewer ada jawaban bahwa paper itu ditolak karena datanya terlalu sedikit gitu ya. Nah, ini yang penelitian kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif itu relatif lebih fleksibel ya. Pak Ju kalau tidak salah sudah menyampaikan atau belum ya di sesi pertama. Pak Ju mempunyai paper ya yang diterima di jurnal Q4 itu data atau respondennya itu hanya 6 Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi ini kita perlu memperhatikan proses pengumpulan data ini, lalu juga bagi penelitian-penelitian yang menggunakan yang respondennya manusia atau binatang ya, ada ethical clearance ya, seperti itu, ada persyaratan untuk datanya itu juga perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang kita diminta untuk menulis bahwa tidak ada masalah dengan ethical clearance atau sudah ada persetujuan dari komite etik di kampus atau lembaga penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian atau objek penelitian Bapak Ibu gitu ya. Lalu yang terakhir adalah penelitian itu harus atau topik itu harus memiliki manfaat gitu. Kontribusinya apa Bapak Ibu dari paper yang kita tulis itu. Nah, kita biasanya orang Indonesia atau peneliti atau penulis Indonesia atau peneliti Indonesia biasanya kurang percaya diri untuk menjelaskan bahwa tulisannya atau papernya atau penelitian yang ditulisnya itu mempunyai manfaat, mempunyai kontribusi. Jadi kalau kita di penelitian kan ada manfaat teoritis dan manfaat empiris Bapak Ibu. Nah, itu perlu ditulis juga di paper itu ya. Baik, itu ada 7 Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun topik gitu ya. Nah, kita kembali ke ini ya, ke sesi kita bahwa kita ini akan menulis judul ya. Nah, mengapa judul itu sangat penting? Karena ya perhatian orang ketika mau membaca sebuah paper itu yang pertama dibaca adalah judul. Itu jadi yang ini yang berwarna hitam. Jadi judul itu adalah penentu yang paling penting, ya, the most important determinant mengenai ya seberapa banyak orang membacanya, mau membacanya. Ya. Jadi minat pertama orang membaca sebuah paper itu didasarkan pada judulnya. Ini menarik atau enggak? Itu. Jadi judulnya itu apa? Judulnya itu clickbait atau enggak. Nah, seperti sekarang kalau judul-judul berita itu clickbait itu ya, nah kayak gitu. Nah, lalu setelah orang itu membaca judul, baru dia memperhatikan papernya.
mulai membaca abstraknya, bukan menulis. Setelah membaca judul, lalu membaca abstraknya, Bapak Ibu. Ketika abstrak itu mulai yakin bahwa paper itu menarik, maka baru membaca keseluruhan dari paper. Jadi itu kebiasaan dari orang-orang ketika membaca paper, yang dibaca pertama kali itu adalah judulnya. Dan menarik tidak judul itu akan menentukan orang akan membaca lebih lanjut. Itu. Nah, mengapa membaca judul itu penting? Karena pada akhirnya Bapak Ibu, ketika paper Bapak Ibu itu sudah nangkring atau sudah sudah ada di jurnal yang terindeks Scopus, maka Bapak Ibu kan perlu orang yang membaca. Ada nggak orang yang membaca paper Bapak Ibu itu? Ya, jadi nanti orang yang membaca dan kemudian mensitasi itu juga akan nanti menambah H-index dari paper Bapak Ibu gitu. Jadi di Scopus itu atau bahkan di Google Scholar pun ada H-index gitu ya. H-index Google H-index gitu. Nah, ini Scopus juga ada H-indexnya. Jadi berapa orang yang telah mensitasi atau merujuk paper Bapak Ibu. Nah, itu semua berasal dari judul. Judul itu pula yang membuat orang kemudian bisa mencari paper Bapak Ibu dengan mudah gitu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita ini ke judul ya. Nah, ketika kita punya judul, mau membuat judul untuk sebuah paper, lalu apa yang harus ada di dalam judul itu? Ya, nah judul itu perlu punya 3 unsur, Bapak Ibu. Ya, 3 unsur itu adalah objektifnya. Ya, objektifnya itu fokus dari penelitian itu apa? Ya, fokus dari penelitian itu apa? Lalu yang kedua adalah metodenya. Metode ini bisa sama, bisa berbeda dengan metode penelitian yang ada di paper. Jadi ini 3 unsur yang harus ada di judul ya Bapak Ibu. Nah, metode ini lebih pada bagaimana cara ya atau prosedur apa yang dipakai untuk mencapai signifikan ini ya. Nah, signifikan ini adalah tujuan dari paper Bapak Ibu. Nah, signifikan ini biasanya bentuknya adalah action verb, ya, kata kerja aktif itu. Misalnya meningkatkan, mendukung, mengurangi, menghambat, ya, atau mengidentifikasi, mengevaluasi, itu bisa menilai, ya, itu adalah tujuan dari paper itu. Nah, ketika paper sudah punya tujuan itu, untuk mencapai tujuan itu, lalu apa yang dilakukan? Nah, ini metodenya itu. Jadi metode ini bisa sama, bisa berbeda dengan yang ada di research method di dalam papernya, itu Bapak Ibu ya. Sementara objektifnya lebih pada apa yang mau ditulis di situ ya, yang variabel utama yang mau ditulis apa di situ. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini ada contohnya, Bapak Ibu. Jadi judul harus menjelaskan objektifnya, metode, dan signifikan atau tujuan dari paper. Ya, semakin baik baik sebuah judul ya, lalu semakin banyak orang akan membacanya, lalu mensitasinya. Jadi contohnya ini, Bapak Ibu. Ya, jadi support order try for fast frequent item set discovery itu ya. Jadi support order itu adalah metodenya, ya. Kemudian for fast ya itu signifikansinya, tujuannya, ya. Lalu frequent item set discovery itu objektifnya. Jadi kita ini jadi paper ini sedang meneliti ini sebenarnya itu ya. Itu lalu yang lain misalnya ada yang di sini Bapak Ibu ya. Kita punya ini ya, Gus Jigang's Development of Comic Media to Increase Critical Thinking Ability. Ya, jadi titik 2 empirical study based on local wisdom in thematic learning. Jadi ini ada judul paper seperti ini. Jadi kalau kita identifikasi Bapak Ibu ya, maka objektif dari paper ini adalah ini Bapak Ibu.
objektif dari judulnya adalah ini, Gus Jigang Development of Comic Media. Gus Jigang itu, apakah ada Bapak Ibu yang tahu Gus Jigang itu apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, Gus Jigang itu adalah singkatan dari Bagus Mengaji dan Berdagang gitu. Jadi ini adalah sebuah konsep yang ada di pantai utara ya, untuk komunitas Islam yang ada di sana gitu ya. Nah, di sini ini dipakai untuk ini to increase ya. To increase-nya ini adalah yang kita kenal sebagai signifikansinya Bapak Ibu. Ya. Itu oh ya maaf, yang Gus Jigang ini metodenya Bapak Ibu ya. Gus Jigang Development of Comic Media ini metodenya ya. Lalu critical thinking ability itu adalah objektifnya. Jadi kita sekarang sedang membicarakan, judul ini membicarakan critical thinking ability, kemampuan berpikir kritis ya. Jadi kemampuan berpikir kritis, bagaimana cara orang berpikir kritis? Nah, ini mau diapakan, mau ditingkatkan di sini Bapak Ibu. Jadi meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis. Caranya adalah dengan model pengembangan Gus Jigang dalam media komik gitu. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu mohon menyiapkan judul, jadi judul yang sudah ada tidak masalah juga, atau judul yang baru sama sekali juga boleh. Yang penting itu adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu gitu, atau penelitian mahasiswanya juga boleh ya. Nah lalu yang lain setelah title ya, kita punya abstrak Bapak Ibu ya. Nah, abstrak ini akan kita tulis sambil jalan ya, karena untuk malam ini fokus kita pada title dan keyword gitu Bapak Ibu ya. Untuk abstraknya ya, abstrak di paper itu pada umumnya antara 200 sampai 250 kata gitu ya. Nah, ada beberapa paper yang meminta 150 kata saja Bapak Ibu ya. Nah, kalau jumlah kata pada abstrak itu adalah 200 sampai 250, maka kita bisa menuliskan semuanya ini ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi latar belakang penelitiannya apa? Ya. Lalu tujuan penelitiannya, signifikansi dari penelitian itu apa? Misalnya tadi Gus Jigang tadi adalah untuk meningkatkan ya, untuk mengetahui cara-cara meningkatkan critical thinking gitu. Nah, metodenya apa di sini? Nah, metode research method ini adalah metode yang kita pakai gitu. Apa yang kita pakai ini? Ya. Kalau tadi Gus Jigang itu mau kita apakan gitu. Ya. Bisa juga metode di sini misalnya metode yang kita pakai adalah kuantitatif, menggunakan apa? SAM-PLS misalnya, atau itu kuantitatif ya, atau kualitatif menggunakan in vivo atau apa, atau mixed method ya. Jadi pada awalnya kuantitatif dulu, data dikumpulkan secara kuantitatif, lalu analisanya menggunakan cara kualitatif gitu. Campuran juga bisa ya. Nah, lalu yang keempat dari abstrak yang perlu ada adalah principal result. Ya, hasil utamanya apa dari penelitian itu? Setelah kita jelaskan cara untuk meningkatkan itu apa, kalau kita pakai judul Gus Jigang tadi, lalu hasil utamanya apa? Ya, setelah hasil utama, lalu major conclusion, kesimpulan utamanya apa? Kesimpulan utamanya ya. Jadi kalau principal result itu berkaitan langsung dengan penelitian itu. Nah, konklusi itu lebih ke atas lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada kontribusinya terhadap bidang itu. Nah, kalau abstrak itu hanya hanya 150 kata, maka kita memilih ini Bapak Ibu ya. Hanya ini saja, 4 ini saja. Purpose ya, research method, principal result, and major conclusion. Sementara background dan kontribusinya tidak perlu itu. Kalau 150 kata ya. Kalau 200 sampai 250 kita bisa pakai semuanya seperti itu ya.
Lalu harap ingat ketika kita menulis paper atau termasuk di sini abstrak ya, jangan menggunakan kata ganti orang pertama ya, saya gitu ya, seperti itu. Tidak memasukkan simbol-simbol matematika atau simbol-simbol dalam eksakta gitu ya, itu tidak merujuk pada referensi. Abstrak itu tidak perlu ada referensinya. Lalu juga diusahakan menghindari penggunaan akronim atau singkatan-singkatan gitu kalau bisa ya. Karena memang ada beberapa paper-paper tertentu yang memang terpaksa itu menggunakan singkatan. Jadi kalau memang ada singkatan berarti setelah itu sebelumnya ada kepanjangannya, lalu ada dalam tanda kurung singkatan ya. Baik misalnya di bidang kesehatan ya atau medis itu atau bidang-bidang yang lainnya ya. Jadi abstrak juga harus diingat perlu menekankan aspek penting atau aspek baru dalam studi ini. Jadi ada aspek penting atau aspek baru itu biasanya ada di major conclusion ini, Bapak Ibu. Apa kaitan hasil penelitian ini dengan aspek dari studi, bidang studi kita. Sementara kontribusi itu misalnya sejauh mana penelitian kita berkontribusi pada masyarakat misalnya, pengambilan kebijakan atau kalau riset itu adalah penemuan model-model baru ya, penelitian pengembangan misalnya ya, lalu itu bisa disampaikan sejauh mana hasil penelitian ini akan berkontribusi pada cara-cara yang selama ini sudah ada gitu. Apakah lebih murah ya, lebih efektif, efisien seperti itu ya. Nah, seperti itu, ini kontribusinya. Nah, kemudian ini juga penting Bapak Ibu keyword ini ya. Jadi keyword itu adalah variabel yang ada di judul, dipecah dan ditambah variabel yang ada di paper. Terdiri dari 3 sampai 5 kata atau kata majmuk ya. Kata majmuk itu frasa itu ya. Jadi misalnya frasa itu bisa ini ya, terdiri dari 2 atau 3 kata gitu Bapak Ibu. Nah, umumnya adalah antara 3 sampai 7 ya. Nah, kita pakai yang di tengah-tengah, kita pakai 5 gitu. Nah, kalau dari judul Bapak Ibu itu ternyata kita hanya memperoleh 4 kata kunci, maka kita ambil 1 kata kunci yang berasal dari dalam paper itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, bagi penulis, fungsi keyword itu adalah juga untuk menuntun mencari referensi dalam menyusun sebuah paper. Jadi keyword itu tidak sekedar untuk membuat orang tertarik membaca tulisan kita, ya, tapi keyword juga untuk untuk menyusun sebuah paper, untuk mencari referensi. Ya, keyword itu untuk mencari referensinya. Jadi karena itu pula maka penentuan keyword ini sangat penting. Nah, keyword itu biasanya tidak dalam bentuk kata-kata kerja, Ibu, atau kata benda yang berasal dari kata kerja, gitu ya. Jadi misalnya ini, Bapak Ibu, misalnya ini judulnya seperti tadi ya, yang terakhir, Gujigang Development of Comic Media to Increase Critical Thinking Ability, ya, empirical study based on local wisdom in thematic learning, itu ya. Jadi ini keywordnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu, Bapak Ibu ya. Jadi ini keywordnya ini Gujigang ini bisa dalam bentuk ini ya, Gujigang sini atau hanya ini saja juga boleh gitu Bapak Ibu ya. Itu. Lalu ini 1 kata ya Bapak Ibu. Yang ini adalah 2 kata atau kata majmuk atau frasa itu ya. Frasa. Ya, ini juga frasa terdiri dari 2 kata ya. Ini juga ini bisa critical thinking ya atau critical thinking ability juga bisa ya, tergantung pada kebutuhan ya. Kemudian ada local wisdom dan thematic learning. Jadi sebagian besar dari kata kunci di judul ini terdiri dari 2 kata gitu Bapak Ibu. Ya. Bisa kata majmuk atau frasa. Itu ya. Jadi sekali lagi keyword itu akan berfungsi 2. Yang pertama, keyword itu adalah untuk
membuat judul itu untuk membuat paper kita mudah dicari oleh orang lain. Jadi supaya paper kita mudah dibaca dan dipakai sebagai rujukan atau referensi, ya. Lalu yang kedua, keyword ini juga berguna dan penting bagi kita untuk mencari referensi. Mencari referensi di mana ya? Di scopus.com, di mendeley.com, sciencedirect.com, atau researcher application itu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita perlu alat bantu untuk mencari referensi itu, ya, dan menulis paper, ya. Jadi kita nanti akan cek Bapak Ibu untuk ini semua, ya. Misalnya Microsoft Word-nya Bapak Ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok, lalu dari 3 kelompok itu nanti akan kita bantu satu persatu, ya. Kita dampingi satu persatu supaya Microsoft Word-nya sudah terinstall add-in Mendeley dan Grammarly. Mendeley yang kita pakai Bapak Ibu itu adalah Mendeley desktop, ya Bapak Ibu. Kita tidak memakai Mendeley Reference Manager, ya. Bukan karena apa, tapi lebih karena praktis saja begitu. Jadi kalau Mendeley desktop itu paper-paper yang kita cari itu kita simpan di dalam laptop atau komputer kita, Bapak Ibu. Ya. Nah kalau menggunakan Mendeley Reference Manager itu referensi itu kita simpan di cloud, kita simpan di awan. Persoalannya adalah kalau koneksi internet tidak lancar, maka kita tidak bisa leluasa bekerja menggunakan Mendeley, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita menggunakan Mendeley desktop itu ya, bukan Mendeley Reference Manager, bukan ya. Lalu yang kedua, kita akan melihat misalnya ya bahwa di di laptop Bapak Ibu di Microsoft Word-nya sudah ada Grammarly ini. Ya. Jadi untuk yang sekarang yang penting Bapak Ibu punya akun, lalu akun Grammarly itu walaupun akunnya masih akun gratisan ya, lalu Grammarly itu ter-add-in ada di Microsoft Word gitu. Ya, jadi kita tidak gonta-ganti ini layar gitu ya. Cukup satu layar Microsoft Word lalu kita ada semuanya gitu ya. Lalu Bapak Ibu punya akun Grammarly, Mendeley, sciencedirect.com ya. Untuk pemakaiannya kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Tapi yang penting sekarang adalah Bapak Ibu punya akun itu ya. Lalu bahasa Inggris tadi ya, Bapak Ibu kalau yang Sci-Hub itu perlu tahu saja, tapi tidak perlu punya akun di sana ya. Lalu kita punya akun di researcher.com kalau memang perlu ya. Pak, Jadi bisa tanya Pak sebentar? Ya Pak. Supaya jangan kelupaan nanti Pak. Boleh Pak ya? Boleh Pak, silahkan Pak. Saya Sadieli Telembanua. Kalau tidak ada ini Pak, tidak ada akun gimana strateginya? Tidak Bisa ada akun dibantu. apa Pak? Akun Grammarly misalnya gitu. Kalau Mendeley saya sudah, mungkin teman-teman lah yang sudah kan. Sciencedirect, Sciencedirect kan tidak ada masalah kan. Ya, nanti kita ini Pak, kita mendaftar. Gimana caranya? Hah? Nanti kita mendaftar Pak. Oke lah. Ya, itu aja jadi, yang mau saya tanya. Karena ya, kebingungan betul, juga Pak. saya Pak. Ini sudah usia 60 tahun ini. Kita nanti dampingi Pak, jangan khawatir Pak. Siap Ya, jangan Komandan. khawatir Pak, itu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu harus punya akun di semua itu ya, kecuali di Sci-Hub. Nanti kalau yang di researcher.com itu pilihan saja. Karena biasanya untuk mencari referensi kita memakai dua ini plus scopus.com gitu Bapak Ibu ya. Di sini saya kira perlu saya tambahkan saja di sini scopus.com. Jadi scopus.com itu bagi Bapak Ibu yang punya lisensi ya Bapak Ibu ya untuk mencari paper. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki lisensi maka scopus.com masih bisa kita pakai untuk mencari jurnal Bapak Ibu. Ya, begitu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya saudara ya atau anak atau kalau misalnya Bapak tadi menyampaikan sudah berumur 60 tahun sudah punya cucu, mungkin ada cucu yang yang sudah kuliah atau apa ya, kuliah di kampus-kampus besar yang punya yang berlangganan Scopus itu bisa ditanya Bapak Ibu, apakah bisa menggunakan
sharing lisensi itu ya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya lisensi di Scopus.com, jangan khawatir Bapak Ibu, kita bisa pakai dua ini, Mendeley, ScienceDirect.com seperti itu ya. Walaupun memang perlu kerja 2 kali begitu ya. Yang dimaksud 2 kali itu apa nanti kita sampaikan di breakout room Bapak Ibu ya. Tapi nanti ini yang penting pertama adalah Bapak Ibu punya akun dulu, 1, 2, 3, 4 ini punya akun ya. Lalu yang ini terinstall semua, lalu setelah itu kita bicara soal judul Bapak Ibu, judul dan keyword ya. Jadi judul harus jelas semua, keyword jelas semua dalam bahasa Indonesia dulu Bapak Ibu. Ya, setelah bahasa Indonesia sudah selesai baru kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, nanti untuk pertanyaan ya akan kita jawab, kita diskusikan nanti di breakout room ya Bapak Ibu ya. Jadi ini informasi umum dahulu, nanti yang lebih khusus ya, baik pertanyaan atau misalnya Bapak Ibu punya kesulitan untuk akun-akun ini, nanti kita bantu di breakout room gitu ya. Izin, baik Bapak Ibu, silakan Mas Alvin. Ini oh ya, yang masih umum ya Pak ya. Oh ya, tentang keywords. Ya. Ada yang beranggapan keyword itu diambil dari variabel, betul, atau diambil dari judul, atau diambil yang sering muncul word-nya, kata-katanya gitu. Nama Arif itu baru belajar Mendeley. Ya Pak. Oke, baik. Keyword itu bisa berasal dari dua-duanya Pak. Tapi yang paling utama, yang paling pertama itu berasal dari judul dulu Bapak Ibu, itu keywordnya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita memakai 5 keyword ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dari judul itu kita hanya ketemu 3 keywords, baru kita memakai variabel yang ada di paper Bapak, gitu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang umum sebelum kita masuk ke breakout room Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu di breakout room, Bapak Ibu perlu kami akan cek satu persatu untuk akunnya, sementara untuk pemakaiannya nanti di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Itu. Izin baik. Pak. Ya, monggo Bu Bapak Ibu. Ya, jadi saya Rahma Dewi dari Unpad. Ya, Ibu. Jadi jurusan untuk fakultas apa Ibu? Ilmu lingkungan, doktor ilmu lingkungan Pak. Oh ya, ya itu. Program studi doktor ilmu lingkungan. Ya. Kebetulan kemarin setelah pertemuan yang pertama, saya coba cari-cari relasi Pak tentang yang Scopus gitu kan. Ya, tapi belum nemu, termasuk promotor saya gitu. Semua promotor saya WhatsApp gitu kan. Nah, menyarankan ya pakai yang tadi beberapa, dan itu juga sudah saya suka gunakan selain Google Scholar gitu sampai sekarang. Tapi kalau yang itu kan belum pernah yang Scopus yang berbayar gitu kan. Nah, tetapi kami di Unpad itu punya fasilitas Pak untuk link jurnal-jurnal internasional. Nah, itu ada di akun mahasiswa dan dosen. Nah, ya beberapa ada, tapi kalau di akun Unpad itu bentuknya bisa boleh share screen nggak Pak biar dilihat? Boleh sekali Ibu, silakan. Bentuknya seperti ini Pak. Silakan Bu, share screen. Nah, seperti ini Pak, udah kelihatan. Oh ya, jadi sudah kayak gini Ibu. Pak. Jadi tapi bentuknya kan kalau yang Scopus itu kan langsung Scopus terus jurnalnya apa. Nah, kalau di sini kita harus pilih ini Pak, pilih jurnalnya mana. Nah, tapi kan berarti langkahnya itu berarti kita harus itu ya Pak, maksudnya harus masuk ke Scopus dulu, mana yang termasuk Q1, mana yang harus Q2, harus seperti itu ya Pak. Soalnya di sini bentuknya langsung ke jurnal tempat artikel-artikelnya gitu, jurnal indeksasi lembaga jurnalnya gitu, seperti ini. Mungkin yang paling sering dibaca kan yang kayak ini nih Pak. Yang sering gitu, mungkin itu masuk banyak ke Q1 atau
atau emerald Ya, ini ya. gitu. Nah, tapi kan yang lainnya saya pernah mau masuk Sage kayak gitu-gitu. Nah, tapi berarti kita harus tahapannya ke apa namanya dicek dulu apa namanya kuartirnya dulu berarti ya Pak kalau begitu. Iya, Ibu. Jadi nanti Ibu kalau belum punya lisensi Scopus ya, Ibu langsung ke ini aja dulu ke apa portal mana yang Sage Journal atau Sage Research Method atau Springer Link itu ya. Setelah ketemu papernya Ibu ya, lalu kita lihat jurnalnya Ibu. Kita lihat jurnalnya, kita cek jurnal itu apakah terindeks Scopus Q1, 2 atau tidak gitu. Biasanya di jurnalnya ada identitasnya atau dikembalikan ke Scopus dulu, Pak? Biasanya ada, biasanya. Tapi kita memang perlu memang cek-recek ke Scopus ya Ibu ya. Seperti sekarang kan Ibu membuka beberapa tab ini ya di atas ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Ada WhatsApp, ada database, ada search result dan lain-lain. Ini nanti ada salah satunya perlu scopus.com Ibu gitu. Itu. Oh, ya kan kayak gini nih Pak. Kalau di Scopus kan kemarin enak ya ada. Betul, ya. Gitu. Jadi kalau seperti ini Ibu, nanti ini Ibu kalau yang pertama yang Gojing Primary School Features ini kita copy Asia Pacific Education Review Bu. Ya, Asia Pacific Education Review itu kita bold, kita copy, lalu kita masukkan ke scopus.com Ibu, gitu. Oh, ya. Yang ini judulnya ini? Bukan judulnya, jurnalnya Ibu, yang di depan sebelum tahun ini Bu. Jadi turun, nah itu ada SD Pacific ya, yaitu klik kanan, copy link address, gitu ya, klik kanan. Copy link address, lalu Ibu buka scopus.com, ya, gitu Bu, tadi sudah muncul, ya, enter langsung Bu. Sini Pak. Ya, lalu ke sources Ibu, ke sources ya, klik. Nah, oke. Ya, lalu Ibu ke ini, subject area itu diganti title, Ibu. Ya, diklik, lalu akan muncul pilihan title itu, Bu. Nah, lalu yang tadi di-enter ke sini, Bu, di paste, Bu. Paste, Bu. Diklik di enter title-nya, klik enter title-nya, diklik dulu, Bu. Klik. Nah, itu lalu baru paste, paste ya. Oh, bukan ini, bukan linknya Bu. Maaf, judulnya aja Bu. Bukan linknya. Kalau linknya nggak kelihatan, nggak ketemu. Maaf, judulnya jurnal tadi Bu. Kembali ke yang tadi Bu, search result itu di blok aja Ibu. Di blok aja dari depan atau dari belakang ya. Nah, judulnya aja Ibu, jangan semuanya. Judulnya. Judul apa nama jurnalnya ya. Nama jurnal bukan judul paper. Ini ya Pak. Dari belakang ya, oke gitu. Ya, di copy Bu. Ya, yang ini dihapus dulu Ibu. Yang ya di bawah itu dihapus dulu ya. Nah, ya oke, lalu ada di bawah Bu, kita scroll up Bu. Kita naikkan, scroll up dulu Bu. Ini sudah muncul satu result ini Bu. Nah, ini kan ya, Pak. Ya, ini kan Asia Pacific Education Review itu 67% Ibu. Itu Q berapa Ibu? Q2 ya Pak. Q2 Ibu ya. 67. Ya, itu Q2. Ya? Oh. Nah, begitu Bu caranya. Jadi cukup itu aja, lalu Ibu kembali lagi ke tadi, ke search result, lalu karena itu kan kita udah tahu kalau itu Q2, lalu kita ke search result, lalu judul itu kita download gitu. Ya. Iya. Ya, gitu Ibu ya. Saya Pak pakai yang ini juga ya Pak. Gimana Bu? Terima kasih Pak. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Ya.
Ya, itu Ibu Bapak. Jadi itu adalah salah satu cara kalau kita tidak punya lisensi Scopus.com, maka kita buka dua tab ya, yang satu misalnya Mendeley atau Science Direct, atau yang Ibu tadi kalau yang sedang studi S3 biasanya kampus punya beberapa portal online itu ya, penerbit jurnal. Kita buka itu, lalu kita blok, kita copy nama jurnalnya, lalu kita pastekan, kita paste ke Scopus.com untuk konfirmasi apakah jurnal itu terindeks Scopus Q12 atau tidak itu. Itu Bapak Ibu. Silakan Pak Imron. Izin Pak, saya belum lama ini mengenal Herjing Pak. Ya. POP, Publish and Paris, ya. Di mana di situ bisa juga mengakses Scopus. Betul. Dengan catatan kita punya APK. Ya. APK, di mana dalam APK-nya itu Scopusnya adalah Scopus yang free ya, yang ya. Biasa. Ya. Namun saya belum membandingkan ini Pak, antara hasil dari Scopus lewat POP ini, apakah lebih valid dibandingkan atau mendekati dengan itu, dengan yang berlisensi, tapi sama-sama ya. Juga punya Scopus. Iya Bapak. Sependek pengetahuan saya Bapak Ibu ya, Pak Imron ya, tentang POP itu kan untuk ini ya Bapak ya, satu itu untuk mengumpulkan paper dengan kata kunci tertentu saja gitu ya, tapi itu belum tentu kita bisa mendownload papernya Bapak itu ya. Kalau mendownload papernya itu biasanya kita langsung ke Scopus.com lisensinya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan itu untuk SLR atau literatur review, memang betul itu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk mengumpulkan ini, itu nanti malah 2 kali Pak Imron. Gitu. Jadi kalau untuk yang mau kita pakai ini, kita tidak memakai POP atau yang post viewer itu ya, itu nanti untuk yang cara yang lain gitu Bapak Ibu. Karena yang kita pakai, yang kita tulis ini adalah research paper, Ibu, Bapak. Ya, bukan literatur review, baik literatur review yang biasa atau yang SLR, sistematik. Bukan itu, karena caranya berbeda nanti. Itu Pak Imron. Oke, silakan Pak. Silakan Bu Eti. Ini Bu Eti terakhir ya, Ibu ya. Lalu kita ke breakout ya. Ya, terima kasih Pak. Pak Ludiro, tadi judul itu harus ada metode, objektif, dan signifikan ya. Betul. Terus kemudian ada contoh-contohnya. Saya melihat peletakan kata yang mengandung makna metode atau objektif atau signifikan tadi, itu saya lihat tadi contoh-contoh itu tidak selalu metode dulu atau objektif. Itu bagaimana kita meletakkan kapan metode apakah di depan, apakah di tengah, apakah di belakang gitu. Maksudnya itu bagaimana memaknainya supaya kita lebih, kadang-kadang kita kan mana sih yang menjadi hal yang menjadi penting yang kita akan, kalau dengan variabel kan bisa Y sama dengan X1, X2, X3 gitu. Jadi kalau yang tadi metode ini menganalogkannya seperti apa. Kemudian yang kedua, mohon kiranya Pak, karena saya mungkin belum tangkap sekali, itu statement metode, statement objektif, dan kalau purpose ya, atau objektif ya purpose, satu lagi yang signifikan, saya lupa itu. Nah itu ya mohon penegasannya, memaknai kata itu walaupun nanti ada di latihan, tapi perlu pemahaman sedikit Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Ibu Eti. Ya, baik. Jadi begini Ibu Eti. Jadi untuk yang mana yang mau kita pakai itu akan apakah metode atau signifikan atau objektifnya itu tergantung pada penelitian kita sendiri, Ibu Bapak itu ya. Jadi yang mau ditekankan yang mananya? Apakah kita ingin menekankan signifikansinya, tujuannya mengurangi, membatasi, meningkatkan atau mendorong gitu ya. Atau yang mau kita tekankan misalnya penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian model atau penelitian pengembangan ya.
Misalnya itu yang mau kita cari, misalnya metodenya, misalnya berarti metodenya kita letakkan di depan, Ibu, itu ya. Atau yang mau kita lebih tekankan lebih pada objektifnya, ya, bidang penelitian kita tentang apa, misalnya gitu, ya. Jadi itu yang kita letakkan di depan itu. Jadi yang di depan itu biasanya menunjukkan itu yang mau kita bahas lebih lanjut gitu. Jadi kalau Gujigang development model tadi, Gujigang development of comic media itu tadi, maka itu yang mau kita tekankan itu lebih kepada metodenya, Ibu Eti. Gitu. Tapi kalau kita mau lebih menekankan signifikansinya, maka action verb-nya yang menjadi bagian dari signifikan itu kita letakkan di depan. Gitu. Misalnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, nah itu yang di depan, Ibu. Jadi increasing critical thinking ability. Jadi bukan Gojigangnya yang di depan, tapi increasing itu. Nah itu Ibu Eti, ya. Jadi itu secara sederhana itu. Jadi yang mana yang di depan itu tergantung pada penelitian Bapak Ibu. Gitu. Ya, bahkan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya yakin paham sekali dengan hasil penelitian Bapak Ibu, maka satu penelitian itu yang satu lebih menekankan pada tujuan penelitiannya, ya, signifikansinya. Lalu paper satu lebih menekankan pada tujuannya atau signifikansinya. Paper kedua lebih menekankan pada metodenya. Lalu paper ketiga lebih menekankan pada objektifnya, Ibu. Gitu. Jadi malah Ibu, Bapak bisa tiga paper. Iya. Oh ya, siap. Dengan data yang sama, tapi angle-nya kita lihat metode atau objektif. Betul, ya. Atau signifikan. Siap. Tapi referensinya jelas berbeda, ya Ibu. Iya, pasti kan keyword-nya juga akan berbeda karena kita melihatnya dari situ baru kita lihat referensi. Ya, itu strateginya, Ibu. Walaupun nanti kalau variabelnya beda gimana? Tentu saja bisa, Ibu. Jadi misalnya Ibu punya penelitian variabelnya 5 atau 6, ya paper 1 itu variabel 1, 2, paper 2 variabel 3, 4, nah kayak gitu, Ibu. Dan seterusnya. Nah gitu. Itu ya, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita ke breakout room ya, Bapak Ibu, ya, supaya lebih lebih efektif. Tidak saya satu untuk Bapak Ibu semua ini nanti akan antriannya panjang sekali, tapi kalau di breakout room nanti bisa lebih mudah, lebih cepat itu. Silakan Mas Alfi atau Mbak Dinar atau Mbak Elsa, kita ke breakout room. Nah, nanti ini ada tulisan breakout room. Bapak Ibu bisa klik, Bapak Ibu, tanda breakout room itu, ya. Seperti tadi. Kemudian klik Bu Misbah gitu ya, Bu, Pak? Ya, betul, Ibu. Sesuai pembagian tadi, Bapak Ibu bisa klik ke nama dari salah satu kami itu.